Selamat siang. Ada Ya, yang perlu saya bantu, Bu? ya Ibu, sesuai dengan janji kita yang kemarin, Iya. saya selaku calon guru penggerak mendapatkan tugas untuk kelengkapan demonstrasi kontekstual, Bu. Di sini tujuan saya yaitu melakukan wawancara dengan Bu Suharti selaku Kepala SDN Tapan Rame 1 dengan tujuan di sini kita akan melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Ibu selama ini sesuai dengan paradigma prinsip pengambilan keputusan dan juga pengujian keputusan di sekolah ini, Bu. Iya. Di sini saya ada 8 pertanyaan Ibu yang membutuhkan jawaban dari Ibu sesuai pengalaman Ibu selama ini dalam menangani kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan juga rujukan moral, Bu. Untuk yang pertama, Bu Suhar, ini begini. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah kita, Bu? Iya. Menurut saya, kasus yang termasuk dilema etika merupakan kasus di mana kita dihadapkan dalam situasi di antara dua pilihan, yaitu yang benar melawan benar, sedangkan kasus yang termasuk rujukan moral merupakan kasus di mana kita dihadapkan dalam situasi di antara dua pilihan, yaitu benar melawan salah. Ya, baik Ibu. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Ibu? Saya dalam mengambil keputusan selalu mengidentifikasikan dan mencari informasi serta melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan teman-teman guru dan mencari informasi serta melakukan dengan dewan guru. Kemudian saya mengumpulkan fokus fakta-fakta, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan. Setelah itu barulah saya mengambil keputusan yang paling tepat dan tidak merugikan orang lain. Baik Ibu. Nah, untuk yang ketiga ini Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa ya Bu ya yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, dan mengambil keputusan terbaik dan merefleksi keputusan yang telah ditentukan. Nah, baik Ibu. Nah, kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Menurut saya, yang efektif itu adalah kasus dilema etika adalah menganalisis kasus tersebut, kemudian menentukan solusi yang tepat dan menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum dan mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan. Ya, baik Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya ini Bu ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan yang kita hadapi adalah saat menentukan keputusan, karena kita dihadapkan dalam kasus yang situasi di antara dua pilihan yang sama benar, sehingga kita harus benar-benar mempertimbangkan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Suhar. Selamat siang. Ada Ya. yang perlu saya tanya? Ibu, nah untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya baik dalam bentuk ataupun prosedur seperti apa kira-kira yang biasanya dijalankan oleh Ibu? Ya,
Kami tidak memiliki jadwal khusus. Namun, saat ada masalah atau khusus yang ringan, biasanya kami langsung menyelesaikannya. Tetapi jika masalah atau kasus yang terjadi merupakan masalah yang berat, maka kami butuh waktu untuk melakukan analisis dan identifikasi serta koordinasi dengan Dewan Guru agar dapat mengambil keputusan yang terbaik. Ya, baik Ibu. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak warga sekolah untuk mengkoordinasi dan menganalisis kasus tersebut agar dapat menemukan berbagai alternatif solusi terbaik, kemudian menyepakati keputusan terbaik yang akan kita ambil. Ya, baik Ibu. Nah, satu pertanyaan lagi yang terakhir Ibu ya. Ya, Ini dari semua hal yang telah disampaikan tadi dalam pembelajaran ini, apakah apa saja yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Ibu? ya, dari pengalaman yang diambil adalah pengalaman dalam mengambil keputusan dari kasus dilema etika ini. Saya bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan yang terbaik karena banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dianalisa sebelum menentukan keputusan yang akan diambil. Ya, baik Ibu. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya ajukan dalam kegiatan wawancara kali ini, Ibu. Terima kasih atas waktunya, kesediaan untuk melaksanakan wawancara kali ini, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kesediaan waktunya ya, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Eva. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Sinta. Ya, baik Bu Eva. Sesuai janji kita yang kemarin, saya akan melakukan wawancara dengan Bu Eva selaku Kepala Sekolah SDN Belik. Bu Eva, terima kasih sebelumnya atas kesediaan waktunya. Di sini tujuannya kita akan melakukan wawancara untuk melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman yang Ibu lakukan di SDN Belik ini ya Bu ya. Nah, di sini saya ada 8 pertanyaan Bu Eva. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Bu? Untuk dapat mengidentifikasi, kita lihat dulu kasusnya. Jadi sebelumnya saya akan memanggil yang punya kasus, saya akan menanyakan latar belakang kasus itu terjadi. Dari situ saya bisa menyimpulkan apakah itu dilema etika atau bujuk moral. Baik Ibu. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, untuk seumpama ada kasus sama-sama benar, kalau di lembaga saya akan kembali lagi untuk mengingatkan yang utama adalah kedinasan Bu ya. Sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, itu apakah kasus itu sudah sesuai atau belum. Kalaupun memang tidak bisa, jadi saya berharap dengan ini kolaborasi dengan guru-guru untuk membicarakan kasus tersebut dan memutuskan apa yang akan diputuskan yang terbaik dalam kasus tersebut. Baik Bu. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini, Bu? Yang saya lakukan yaitu ketika ada kasus, saya akan memanggil yang jika itu seseorang yang mempunyai kasus, jadi akan memanggil seseorang tersebut untuk saya wawancarai, menanyakan latar belakang dan alasan kasus tersebut bisa terjadi. Terus kemudian yang kedua, saya akan mengumpulkan Dewan Guru. Kita akan duduk bersama membicarakan pemecahan masalah dalam kasus tersebut. Baik. Nah,
Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif yaitu ini Bu, terutama kolaborasi, membicarakan bersama dengan Dewan Guru. Jadi kalau saya sendiri memutuskan, saya namanya juga manusia, bisa saja keputusannya salah. Tapi kalau dengan rekan-rekan guru kita duduk bersama, itu bisa saja memutuskan sesuatu yang mungkin itu bisa menjadikan keputusan terbaik dalam kasus tersebut, Bu. Kemudian ini Bu, tapi tidak lupa juga itu harus tidak merugikan dalam pihak-pihak tertentu, Bu. Jadi semuanya bisa diuntungkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik Ibu. Nah, kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, otomatis Bu, kalau namanya dilema etika ya tantangannya kasusnya itu sama-sama benar. Jadi kan kadang kita sulit kalau terbentur dengan keadaan sama-sama kasus itu benar. Kita kan sulit sekali, tapi namun bagaimanapun itu juga kita harus mengambil keputusan yang paling benar dengan beberapa opsi keputusan itu yang dirasa yang paling terbaik dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, baik Ibu. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa kira-kira yang Ibu jalankan? Kalau jadwal jelas namanya juga kasus, tidak mungkin saya menjadwalkan ada kasus ya Bu. Iya. Mungkin secara kondisional saja ketika ada kasus itu saya harus segera menangani kasus tersebut agar kasus tersebut tidak berlarut-larut. Jadi tidak kondisional Bu, tidak ada jadwal tertentu. Namun dalam pelaksanaannya mungkin yang si mempunyai kasus itu, kalau guru, saya mungkin menanyakan pada guru tersebut kapan waktu luangnya, jadi saya bisa menyelesaikan kasus tersebut, Ibu. Baik Ibu. Nah, sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya Bu, kalau kasus-kasus dilema etika seseorang itu mungkin dalam rapat Dewan Guru ya Bu. Jadi semua guru itu berhak mempunyai kontribusi dalam pengambilan keputusan. Jadi saya pun juga mendengarkan pendapat-pendapat dari guru. Kemudian dari pendapat dari guru tersebut saya mengambil yang terbaik yang kemungkinan bisa dijadikan keputusan bersama, Bu. Baik Ibu. Nah, yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pembelajarannya yaitu memang sulit untuk memutuskan dilema etika, tapi kita harus bijak sekali dalam pengambilan keputusan, tidak merugikan pihak manapun dalam pengambilan keputusan, sehingga semua merasa nyaman dan kasus tersebut bisa teratasi. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kerjasama dan kesediaan waktunya Ibu, sehingga saya dapat melengkapi tugas pada LMS, terutama pada bagian demonstrasi kontekstual Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya mohon diri apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu. Sama-sama Bu. Ya, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.